Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Sapam Jaya, channelnya Sapam Indonesia. Pada video sebelumnya kan kami sudah pernah membahas tentang masalah perpanjangan KTA. Di video tersebut banyak komentar dari rekan-rekan yang menanyakan, yang pertama itu berapa sih biaya pembuatan KTA, karena mereka dari perusahaannya ada yang dipintain dari 300, ada yang 400. Yang kedua kan ada rekan-rekan kita juga yang menanyakan, katanya belangko itu habis, jadi mereka tidak bisa terbit KTA karena belangkonya habis. Terus yang ketiga kan ada juga menanyakan, ini membuat KTA ini bisa nggak sih kalau kita sendiri yang datang ke sana atau kolektif dari perusahaan BOJP-nya? Di sini kita akan memberikan informasi kepada kawan-kawan satuan pengamanan di luar sana berdasarkan dari sumber dan informasi yang kami dapat dari Polda atau bagian terkaitnya. Jadi sebenarnya kita kan sudah menanyain ke Polda langsung ya, kita nanyain ke Polda langsung, menanyain narasumbernya, ya berhubung mereka tidak bisa diwawancarain secara eksklusif di video channel Sapam Jaya ini. Nah, kali ini kita akan memberikan informasi seputar tentang pertanyaan dari rekan-rekan ini. Mohon izin subscribe, Komandan. Terkait pertanyaan rekan-rekan di channel kita khususnya, berapa sih sebenarnya biaya KTA tersebut? Di sini kita akan kupas tuntas harga asli, harga resmi dari untuk harga biaya KTA tersebut. Oke? Jadi buat rekan-rekan semua, sebenarnya biaya registrasi perpanjangan KTA Satpam itu biayanya itu Rp75.000. Rp75.000 itu pun biaya pendapatan negara, bukan pajak PNBP. Itu biaya itu untuk bikin baru dan perpanjangan sama ya? Kalau bikin baru kan gini, bikin baru kan kita harus mengikuti pendidikan Garda Pratama tersebut. Setelah mengikuti pendidikan Garda Pratama, keluarlah KTA kan. Jadi ini biaya untuk perpanjangan. Nah, khusus perpanjangan. Khusus perpanjangan. Untuk masa berlaku KTA ini seperti yang rekan-rekan semua ketahui, itu masa berlakunya itu selama 3 tahun. Selama 3 tahun ini, kalau memang rekan-rekan tidak memperpanjang KTA tersebut, otomatis rekan-rekan akan kena sanksi administrasi. Oke, bicara soal sanksi apa sih yang akan dikenakan oleh pihak terkait kepada anggota Satpam yang tidak memperpanjang KTA? Nah, jadi kalau kita lihat di pasal 43 Perpol nomor 4 tahun 2020 ini, di situ kan dijelaskan kalau masa KTA-nya mati di bawah 1 tahun, itu akan kena sanksi surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua. Tapi setelah masa KTA-nya sudah tidak berlaku lagi, lewat dari 1 tahun, itu akan dicabut hak kita sebagai seorang satuan pengamanan. Nah, untuk menjadi seorang Satpam kembali, berarti rekan-rekan harus mengikuti pendidikan Garda Pratama kembali, barulah bisa diterbitkan KTA tersebut. Oke bro, pertanyaan selanjutnya adalah terkait pertanyaan rekan-rekan anggota ya, terutama di channel Sapam Jaya dan di luar channel juga. Benar nggak sih bahwa belangkonya juga habis untuk belangko KTA? Benar atau tidak? Silakan. Kan kemarin kita coba koordinasi ke sana, datang ke sana menanyakan apa benar belangko KTA Satpam ini habis. Tapi di sana dikatakan kalau belangko sudah tersedia. Jadi memang pada waktu itu belangko Satpam itu habis, tapi sekarang sudah tersedia. Jadi kalau memang KTA rekan-rekan yang sudah mengajukan belum terbit, ini ada proses yang menyelesaikan proses yang sudah mengajukan perpanjangan KTA terlebih dahulu. Jadi dari tahun 2019 itu mereka yang didahulukan. Jadi untuk rekan-rekan menunggu giliran. Nah, buat rekan-rekan semua, silakan perpanjang KTA rekan-rekan. Minta surat pengantar dari perusahaan BOJP kalian, diajukan terlebih dahulu. Nanti di situ surat pengantar itu akan diberi tanda terima dari Binmas, itu akan diberi tanda terima bahwa rekan-rekan semua sudah memperpanjang KTA. Pertanyaan selanjutnya dari rekan-rekan adalah informasinya boleh atau tidak untuk perpanjangan KTA dilakukan sendiri. Gimana bro?
Nah kan kemarin kan kita sudah menanyakan ke sana, untuk perpanjangan KTA ini bisa dilakukan secara kolektif dan bisa juga dilakukan sendiri. Yang penting ada surat pengantar dari perusahaan BUJP tempat rekan-rekan kalian bekerja. Ini yang paling penting. Jadi kan karena di KTA itu kan tertulis anggota Satpam PT si A atau PTB gitu kan. Makanya disinilah dibutuhkan surat pengantar dari perusahaan BUJP. Itu paling wajib ya, surat pengantar ini paling wajib. Kalau tidak ada surat pengantar ini tidak bisa di ACC ya, artinya jadi itu ada pertanggungjawaban dari perusahaannya atau BUJP tersebut ya. Rekan-rekan bisa datang sendiri. Kalau di Jakarta ini di Polda Metro Jaya gedung Promoter lantai 13, di situ bisa memperpanjang, bisa sendiri. Yang penting rekan-rekan memenuhi persyaratan-persyaratan seperti yang sudah kita sampaikan pada video sebelumnya. Yang penting itu ada surat pengantar dari BUJP itu sendiri. Bisa juga secara kolektif yang dilakukan oleh perusahaan rekan-rekan. Nah, untuk biayanya tadi memang benar biayanya di sana itu Rp75.000. Itu biaya pendapatan negara, bukan pajak, disetorkan ke sana. Kira-kira ada lagi nggak dari pertanyaan rekan-rekan kita ini di channel YouTube Satpam Jaya ini seputar KTA? Ada satu lagi tuh dari rekan-rekan juga. Pertanyaannya adalah, misalkan ada anggota Satpam punya KTA di luar DKI. Yang jadi pertanyaan adalah, bisa nggak diperpanjang di DKI Jakarta? Oh iya, kemarin kan sempat juga kita tanyakan untuk permasalahan ini. Jadi buat rekan-rekan yang mempunyai KTA di luar Polda Metro Jaya, ingin diperpanjang di Polda Metro Jaya, informasi yang kemarin kita terima itu bisa dilakukan di Polda Metro Jaya, asalkan rekan-rekan minta legalisir fotokopi ijazah Gada Pratamanya di Polda tempat rekan-rekan dilakukan pendidikan. Jadi ini hanya di Polda Metro ya. Untuk polda-polda yang lain kita belum dapat info, mungkin bisa jadi ada kebijakan dari polda-polda lain. Tapi untuk di Polda Metro sendiri kemarin sempat kita tanyakan, itu bisa. Ada legalisir. Yang penting ada legalisir ijazah Gada Pratamanya di Polda di mana rekan-rekan di Diksar. Ada lagi? Cukup. Ya kalau tidak ada lagi pertanyaan ya mungkin hanya itu aja dari kita. Ya kalau rekan-rekan semua ada pertanyaan seputar KTA Satpam yang kita pun tidak tahu, nanti akan kita tanyakan kembali ke pihak terkait. Yang pasti KTA ini sangat penting sekali karena ini adalah bukti kewenangan kita dalam melaksanakan tugas sebagai seorang Satpam. Oke? Oke Sobat Satpam, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila mana ada rekan-rekan ingin bertanya kembali, silakan komentar di channel kami. Kami akan membantu dengan pihak terkait. Semoga bermanfaat. Salam Satpam Jaya.